Aku Tania. Sehabis kuliah, aku langsung bekerja. Ibu selalu bilang aku harus bisa ini dan itu. Harus sempurna, harus kuat, harus bisa membanggakan keluarga. Tapi mungkin ibu lupa, aku juga manusia. Aku bisa salah, aku bisa jatuh, dan aku juga punya batas. Saat bersama Tanya dan Safira, ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian Di kampus aku sering jadi bahan omongan. Di tempat kerja aku ditekan akan tidak punya perasaan. Semua ini ku pendam sendirian karena tak ada lagi tempat untuk bercerita. Aku tahu semua orang punya masalah, jadi aku memilih diam. Tapi dalam hati aku lelah, sangat lelah. berujung indah, walau akhirnya harus berpisah. Terima kasih karena ku tak mudah pindah berkala, rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Aku sering bengong tanpa alasan, senyum tapi hati kosong. Rasanya kayak ada awan gelap yang ngikutin kemanapun aku pergi. Semangat yang dulu ada sekarang hilang entah kemana. Aku jalani hidup seperti robot, bangun, kerja, pulang, tidur, tanpa rasa dan tanpa arah. Saat gelapku mereka seluruh hatiku untukmu Bidiana, kau pantas dapatkan. Sampai akhirnya aku sadar kalau semua ini terus kupendam sendiri, aku bisa hancur perlahan. Aku butuh tempat buat cerita, tempat yang gak menghakimi, tempat yang benar-benar mau mendengar. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Pindah Akhirnya aku memutuskan untuk melangkah. Rasanya campur aduk, takut, gugup, tapi juga seperti menemukan celah kecil untuk bernafas. Aku berharap ini bisa jadi titik mulai, setahap demi setahap. rumah ke rumah, kadang ku lupa akanmu Amalia. Siap sedia tiap ku bercerita, ku beruntung jadi anakmu Bunda. Selamat pagi Kak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit cemas dan takut gitu. Tadi kesini udah makan apa belum? Belum, soalnya saya nggak nafsu makan akhir-akhir ini. Sebelumnya ini dengan Kak siapa ya? Nama saya Tania, Bu. Oh Kak Tania. Kak Tania tahu tempat ini dari siapa Kak? Seperti itu. Baik, sebelum kita mulai konseling pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Kita bahas untuk aturan konseling terlebih dahulu ya Kak. Dalam konseling kita pada pagi hari ini itu menggunakan 3 asas. Yang pertama yaitu asas keterbukaan. Jadi nanti Kak Tania itu diharapkan bisa terbuka atau bisa menyampaikan masalah Kak Tania secara keseluruhan, jadi tidak ada yang disembunyikan. Kemudian yang kedua ada asas kesukaraan, jadi Kak Tania itu kesini tidak atas unsur paksaan gitu. Kemudian yang terakhir ada asas kerahasiaan, jadi nanti apapun permasalahan yang disampaikan oleh Kak Tania insya Allah tidak akan bocor ke pihak lain seperti itu. Kemudian kita sepakati untuk waktunya. Ketika saya menawarkan 20 sampai 45 menit, kira-kira Kak Tania mau berapa menit? Mungkin 20 menit aja cukup. Oh 20 menit. Iya, 20 menit. Jadi nanti selama sesi konseling saya itu sebagai konselor yang mana berfungsi untuk mendampingi Kak Tania dan juga mengarahkan serta memfasilitasi. Kemudian Kak Tania itu sebagai konseli yang diharapkan bisa berperan aktif dalam proses konseling pada pagi hari ini, seperti itu ya Kak.
Kemudian untuk kita batasi dulu ya untuk masalahnya. Nanti Kak Tania itu bisa menyampaikan masalah yang sudah dihadapi sekarang saja. Untuk yang lain-lainnya bisa di pertemuan berikutnya, gitu ya Kak. Kemudian untuk sebelum kita mulai konselingnya, saya tegaskan kembali bahwasanya di sini nanti kita akan melakukan konseling dengan 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Kemudian untuk waktunya kita telah sepakati 20 menit, dan juga di sini saya sebagai konselor dan Kak Tania itu sebagai konseling, gitu ya Kak. Bagaimana nih Kak duduknya? Apakah sudah nyaman? Mau kamar mandi dulu? Apakah Kak Tania udah siap? Siap, langsung saja ya. Akhir-akhir ini tuh bagaimana sih perasaan Kak Tania? Atau apa sih yang sedang Kak Tania rasakan? Oh, jadi Kak Tania itu akhir-akhir ini sedang merasa kayak down gitu ya Kak? Capek, terus ya pokoknya kayak gitu ya Kak. Itu karena yang pertama banyaknya tugas kuliah karena sedang UAS. Kemudian yang kedua, di pekerjaan itu tidak dipercaya oleh bosnya gitu ya Kak. Dan yang terakhir yang paling penting mungkin ini ya, karena adanya tekanan dari orang tua untuk melanjutkan menjadi MUA gitu ya, padahal itu bukan passionnya Kak Tania gitu ya Kak. Kemudian apa sih yang paling membuat Kak Tania tertekan dari ketiga hal tersebut? Dari cerita tadi, ibunya Kak Tania tuh pernah gak sih kayak marah-marah sama Kak Tania? Karena tadi kan Kak Tania bilang kalau Kak Tania itu nggak mau menjalankan bisnis keluarga yang mana MUA tadi ya Kak, karena itu bukan passionnya Kak Tania gitu ya. Pernah nggak Kak? Kemudian untuk contoh konkretnya mungkin bisa diceritakan. Jadi kalau boleh tahu siapa sih yang membuat Kak Tania itu bisa merasa kuat ataupun bertahan sampai sejauh ini? Kemudian Kak Tania itu pernah nggak sih melakukan suatu hal yang bisa membuat Kak Tania itu tenang gitu? Selain tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Tania. Apakah tindakan yang Kak Tania lakukan sekarang itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Kak Tania? Kemudian apa yang Kak Tania inginkan setelah sesi konseling pada pagi ini? Yang saya inginkan ketika sesi konseling ini telah selesai yaitu saya ingin ibu saya itu tidak marah-marah lagi, dan juga pekerjaan saya itu stabil walaupun ada tekanan dari bos saya ataupun orang-orang sekitar yang ada di pekerjaan saya. Dan juga untuk kuliah saya ingin tugas-tugas itu selesai tanpa saya itu harus nangis. Lihat dari ketiga permasalahan Kak Tania tadi, mungkin Kak Tania itu yang pertama takut mengecewakan orang tua gitu ya Kak, terutama ibunya. Makanya Kak Tania besok-besok yang akan ikut les gitu ya Kak. Kemudian untuk pekerjaannya mungkin Kak Tania akan lebih kayak cuek gitu ya sama bosnya. Dan juga untuk tugas kuliah Kak Tania itu mungkin bisa mengerjakan setelah bekerja gitu ya Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Oh iya, bisa seperti itu. Kemudian saya minta Kak Tania untuk menyimpulkan dari konseling kita pada pagi hari ini ya. Saya begitu. Ini berarti Kak Tania sudah tahu ya bagaimana untuk kedepannya gitu. Nanti bisa ditindak lanjut di pertemuan selanjutnya gitu ya Kak. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, itu tadi apabila terdapat banyak kesalahan saya mohon maaf ya Kak. Pindah berkah